Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan materi perangkat keras komputer atau hardware dan BIOS Basic Input Output System. Pertama-tama akan membahas tentang perangkat keras komputer atau hardware, yaitu bagian dari sistem komputer yang dapat diraba, dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Berikut ini jenis-jenis perangkat keras beserta fungsinya. Pertama yaitu perangkat keras input, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam memori sistem komputer. Berikut ini perangkat hardware input pada komputer. Yang pertama ada keyboard, yaitu perangkat input utama sebuah komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Selanjutnya itu mouse, yaitu perangkat yang digunakan untuk melakukan input data yang berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Selanjutnya itu scanner, yaitu sebuah perangkat keras input komputer dengan data masukan berupa hasil print atau scan dari sebuah dokumen layaknya mesin fotokopi. Selanjutnya itu ROM drive, sebuah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Kedua, perangkat keras proses adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Berikut ini perangkat hardware proses komputer. Yang pertama yaitu prosesor atau CPU, yaitu perangkat keras proses utama yang merupakan komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi, logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input-output spesifik berdasarkan instruksi yang dipetakan oleh pengguna. Selanjutnya itu mainboard, yaitu perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS. Selanjutnya itu VGA, Video Graphic Array, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi dalam bentuk grafis. Selanjutnya itu kartu suara atau sound card, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data yang berupa suara baik mengeluarkan maupun merekam suara. 3. Perangkat keras output, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang sedang diproses. Berikut ini perangkat hardware output komputer. Yang pertama yaitu monitor, yaitu perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data dari VGA. Selanjutnya itu speaker, adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Selanjutnya yaitu printer, adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Berikutnya yaitu proyektor, adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Keempat, perangkat keras penyimpanan, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Berikut ini perangkat hardware penyimpanan pada komputer. Pertama yaitu RAM atau Random Access Memory, adalah media penyimpanan yang bersifat volatile atau data hilang saat listrik mati dan data diakses secara acak. Selanjutnya itu ROM, yaitu Read Only Memory, adalah media penyimpanan yang bersifat non-volatile dan bersifat hanya dibaca. Selanjutnya yaitu hard disk, adalah media penyimpanan non-volatile yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk kiriman digital. Selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive, adalah media penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND-flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Selanjutnya itu NVMe, yaitu media penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND flash dari SSD yang menggunakan port PCI Express dan digunakan sebagai pengganti SSD biasa untuk performa yang lebih cepat. 5. Perangkat keras kelistrikan, digunakan untuk menstabilkan listrik yang masuk ke dalam sistem komputer. Berikut ini perangkat dari hardware kelistrikan. Yang pertama yaitu power supply,
adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC sehingga dapat dilakukan manajemen sistem komputer yang terkait. Selanjutnya itu stafo atau stabilizer voltage adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. Selanjutnya itu UPS atau Uninterruptible Power Supply adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Selanjutnya itu BIOS, Basic Input Output System, merupakan suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas untuk mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. Berikut ini fungsi-fungsi dari BIOS. Yang pertama yaitu menjalankan perintah Power On Self Test atau POS. Ini merupakan salah satu cara yang harus dilakukan sebelum menginstal sistem operasi pada komputer, yaitu dengan melakukan pengecekan beberapa perangkat yang ada pada komputer. Yang kedua, mengatur konfigurasi dasar pada komputer. Biasanya ini dimanfaatkan oleh beberapa orang, terutama buat gamer, untuk meningkatkan kinerja atau performa suatu komputer atau disebut juga dengan overclocking. 3. Memberikan informasi dasar pada komputer. BIOS juga akan memberikan informasi dasar mengenai bagaimana interaksi tiap-tiap perangkat penting yang terdapat pada komputer seperti drive dan memori yang nantinya bertugas untuk memuat sistem operasi. Selanjutnya itu komponen pendukung dari BIOS. Yang pertama yaitu program BIOS Setup. Berfungsi untuk mengubah konfigurasi komputer seperti tipe hard disk, disk drive, manajemen daya, kinerja komputer, dan yang lainnya sesuai dengan keinginan user. 2. Driver. Fungsinya ditujukan untuk perangkat-perangkat keras komputer seperti VGA, input drive, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya. Ketiga, program instructor utama yang berperan dalam proses booting ke dalam sistem operasi yang telah kita install sebelumnya. Berikut ini langkah-langkah settingan dari BIOS. Yang pertama yaitu menyalakan komputer, yang kedua tekan tombol delete atau F1, F2 tergantung dari komputer masing-masing. Ketiga, tunggu sampai halaman BIOS muncul. 4. Lakukan settingannya. 5. Simulasi settingan atau tekan tombol F10. Hal yang paling umum disetting pada BIOS. Yang pertama, pengaturan tanggal dan waktu, pengaturan urutan media booting, pengecekan CPU, RAM, hard disk, dan DVD drive, pengaturan hardware apa saja yang diaktifkan dan dinonaktifkan. Itulah video kali ini. Thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.